Lalu bagaimana kelanjutan dari proses evakuasi yang masih dilakukan di Pondok Pesantren Al-Khosi ini? Kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra di sana. Pramono, hingga saat ini apakah ada lagi korban yang berhasil dievakuasi? Ya, baik Gede. Selamat malam pemirsa. Bisa saya laporkan bahwasanya untuk malam ini tim evakuasi pencarian korban di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo baru saja merilis adanya tambahan jumlah korban yang dilakukan oleh Basarnas, bahwasanya jumlah korban yang berhasil dievakuasi hingga malam ini, hari ini ada 7 orang. 7 orang itu 2 meninggal dunia dan 5 bisa dievakuasi dalam kondisi selamat atau masih hidup. Sementara itu terkait dengan adanya rilis atau informasi data terbaru dari Basarnas ini, sejumlah keluarga korban langsung mendatangi posko yang ada di belakang pondok. Mereka langsung melihat data korban, dan kalaupun pagi tadi masih terdata 100 orang, namun malam ini tertulis ini ada 108 orang. Ada perbedaan dengan apa yang dirilis oleh Basarnas, karena mungkin malam ini ada tambahan 1 korban lagi yang dievakuasi. Jadi kalau menurut keterangan resmi dari Basarnas, hari ini Rabu mulai pagi sampai malam ini, tim evakuasi berhasil mengevakuasi 7 korban dari balik reruntuhan. Dari 7 korban itu, 5 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat atau hidup, sementara 2 dalam kondisi meninggal dunia. Dan inilah suasana di posko, di mana keluarga korban masih terus berdatangan. Mereka berusaha konfirmasi langsung dengan pihak Basarnas, mempertanyakan bagaimana anak atau keluarga mereka. Dan suasana makin ramai. Meski sudah ada penambahan jumlah korban yang dievakuasi, namun pihak tim evakuasi dari Basarnas hingga saat ini masih terus melakukan evakuasi. Jadi seperti janji Basarnas bersama tim evakuasi, bahwasannya evakuasi akan terus dilakukan selama 24 jam, meskipun petugasnya dilakukan secara bergantian. Demikian Gede. Ya, Pramono, kami konfirmasi kembali hingga saat ini jumlah total dari korban meninggal dunia dan korban luka yang dirawat di rumah sakit ada berapa? Total secara keseluruhan, mulai evakuasi dari 2 hari yang lalu ini. 3 hari yang lalu bahkan. Ya, berdasarkan data dari Basarnas, jika kita melihat rilis dari tim evakuasi Basarnas, malam ini tertulis 107 orang. Jadi 100 pagi kemarin, pagi tadi, dan terakhir malam ini tambah 7 lagi. Dari 7 orang itu 2 meninggal dunia, 5 masih hidup. Namun di data korban hingga jam saat ini saya melaporkan, tertulis 108. Berarti ada tambahan 1 warga lagi, 1 korban lagi yang berhasil dievakuasi malam ini. Tambahan ini muncul setelah Basarnas melakukan press release atau keterangan resmi yang disampaikan di posko yang terletak sekitar 200 meter dari Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Gede. Ya, Pramono, hingga saat ini upaya evakuasi yang sudah dilakukan apa saja, karena ini juga apakah ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi di sana? Ya, baik.
Untuk proses evakuasi memang terus dilakukan oleh tim Basarnas. Namun untuk melihat kondisi langsung, saya belum bisa mengakses masuk ke dalam pondok karena memang pihak pengurus pondok melarang siapapun yang tidak berkepentingan, terutama keluarga korban dan juga awak media masuk ke dalam pondok. Jadi yang tahu prosesnya sebenarnya dari pihak tim evakuasi dan keluarga besar dari pondok pesantren tersebut. Namun dalam rilisnya malam ini, Basarnas menyatakan tim evakuasi tetap melakukan evakuasi. Untuk kendala, ini mungkin kondisi beton, kemudian ada korban yang masih hidup di bawah reruntuhan sehingga petugas harus ekstra hati-hati untuk menghindari terjadinya hal tidak menginginkan, khususnya untuk korban yang diketahui masih hidup di bawah runtuhan. Demikian, Gede. Ya baik, terima kasih Pramono atas informasi Anda dan kami terus menantikan update terbaru dari Pondok Pesantren Al-Qosi ini di Buduran Sidoarjo. Selamat bertugas Pramono, dan kini kita beralih ke Rumah Sakit Siti Hajar, di mana di sana ada rekan kami, ada Yoyo Agusta di sana. Selamat malam, Assalamualaikum Yoyo. Selamat malam, Waalaikumsalam, Gede. Iya Yoyo, Ya, bagaimana informasi terkini jumlah korban yang berhasil dievakuasi, sudah ada berapa orang, dan korban baik korban selamat maupun korban meninggal bisa Anda sampaikan kepada kami update-nya? Ya, pemirsa, saat ini di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo telah menerima 54 korban runtuhnya gedung musola milik Ponpes Al-Qosi yang ada di Buduran Sidoarjo. Namun sebagian besar para korban ini sehari setelah pasca musibah sudah diperbolehkan pulang karena mereka hanya mengalami luka ringan saja. Dan hingga saat ini pasien atau korban yang masih mendapatkan perawatan itu berjumlah 8 orang. Dan kemarin 3 orang mendapat tindakan operasi karena mengalami luka berat dan patah tulang. Dan pemirsa juga dapat kami informasikan bahwa pada hari ini Rumah Sakit Siti Hajar menerima 2 jenazah korban runtuhnya musola yang ada di Buduran. Jenazah-jenazah tersebut hingga saat ini masih dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui pasti identitas para jenazah ini. Demikian, Gede. Kami konfirmasi kembali bahwa korban meninggal hingga saat ini ada 2 orang ya, belum teridentifikasi ya. Iya, betul, Gede. Baik, apakah hingga saat ini ada keluarga yang datang untuk mencari kejelasan anggota keluarga mereka di Rumah Sakit Siti Hajar ini? Ya, Gede. Sejak dibawanya jenazah dari lokasi reruntuhan di Rumah Sakit Siti Hajar ini mulai didatangi masyarakat atau keluarga yang ingin mencari kejelasan bagaimana nasib putra-putri mereka. Hingga malam ini kondisi atau suasana di pos mortem ini yang berada di Rumah Sakit Siti Hajar itu semakin ramai oleh pihak orang tua santri yang ingin mencari kejelasan tentang nasib anak mereka. Bahkan tadi sempat terjadi adu mulut antara orang tua santri dengan petugas yang dipicu adanya orang tua santri yang berusaha untuk memasuki ruang jenazah untuk mengetahui identitas jenazah. Namun
dengan sigap oleh petugas diberikan pengertian dan pada akhirnya mereka bisa memahami aturan tersebut. Demikian, Gede. Iya, artinya memang di sana tidak diberikan list begitu ya, siapa saja yang dirawat, nama-namanya siapa, kemudian yang jadi korban luka siapa saja, begitu. Apakah ada list seperti itu? Sehingga ini orang tua yang datang ke sana ini masih kebingungan dan mencoba untuk masuk ke ruang jenazah. Betul, memang hingga saat ini dari pihak forensik itu belum memberikan keterangan resmi terkait hasil proses identifikasi. Sehingga pihak orang tua santri ini mungkin mereka sangat penasaran dengan nasib anak mereka. Demikian, Gede. Baik. Terima kasih Yoyo Agusta atas informasi Anda dan rekan kami Pramono yang ada di lokasi kejadian runtuhnya Pondok Pesantren Al-Qosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, kawan-kawan. Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Alat berat hingga kini belum bisa digunakan untuk mengevakuasi puluhan korban yang terjepit di bawah bangunan pondok pesantren yang ambruk. Menurut Basarnas, getaran akibat alat berat dikhawatirkan dapat membahayakan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area, misalkan seperti itu. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan proses evakuasi korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur, kita sudah tersambung dengan Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus Rianto. Selamat malam Mas Gede. Iya Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Ini sampai saat ini bagaimana proses evakuasi yang dilakukan, lalu alat-alat apa saja yang saat ini digunakan untuk menunjang kelancaran proses evakuasi ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Agri, para pemirsa sekalian. Jadi untuk sampai dengan hari ketiga ini, sebenarnya untuk peralatan dan personil ini sangat memadai. Namun memang ini kemudian kita juga berdiskusi dengan ahli bangunan atau ahli konstruksi dari ITS dan juga dengan rekan-rekan Basarnas. Memang karakteristik dari konstruksi gedung ini perlu kehati-hatian dalam penanganannya. Untuk itu tentu sudah disampaikan oleh Basarnas terkait dengan teknik-tekniknya yang kita upayakan, karena masih ada indikasi korban yang telah selamat begitu di dalam runtuhan itu, maka kita prioritaskan untuk evakuasi terhadap mereka yang masih diindikasikan selamat. Selanjutnya nanti mungkin akan kemudian secara masif kita akan evakuasi beberapa korban yang mungkin tertimbun di dalam gedung tersebut. Demikian Pak Gede. Dari sejauh ini dari pengamatan Anda dan tim yang ada di lapangan ini,
ada berapa santri ini Pak yang masih terjepit di antara reruntuhan bangunan ini Pak? Ya, jadi tadi pagi ya, kami BNPB beserta unsur terkait, Basarnas dan pemerintah daerah mengumpulkan para ahli waris atau keluarga ya, orang tua dari para santri yang memang melaporkan belum diketahui keberadaan putra-putrinya tersebut. Nah, dari data yang ada yang dihimpun oleh Pemda pagi tadi itu terdata 66 orang. Namun bukan berarti ke 66 ini juga kita bisa memutuskan bahwa itu adalah yang tertimbun. Nah, bisa jadi kemudian karena ada beberapa kasus sebelumnya yang berhasil selamat itu adalah belum melaporkan apakah ikut keluarganya, kemudian ikut temannya dan sebagainya itu. Namun data kami dari 66 itu kami sisir terus. Kemudian ada pun penemuan-penemuan dari tim evakuasi yang ada di lapangan yang tadi sudah dilaporkan atau dirilis oleh Basarnas, yang tadi ditemukan paling tidak 3 ya, tadi bahwa 2 selamat dan 1 meninggal dunia. Ini pun akan mengurangi dari jumlah tersebut. Sehingga sampai dengan ini tentu dari data yang ada itu 63 diindikasikan masih ada di dalam, namun tentu ini akan dinamis seiring dengan nanti mungkin ada perkembangan atau laporan. Tadi ada salah satu juga melaporkan bahwa ada yang selamat tidak tertimbun dan baru melaporkan diri. Demikian. Iya. Pak Agus Rianto, apa kendala yang dihadapi oleh tim evakuasi di sana? Karena kami juga mendapat informasi konstruksi bangunan runtuh ini kan cukup berbahaya dan tidak stabil begitu. Apakah ada kendala yang sangat berarti dalam upaya evakuasi ini, Pak? Betul. Jadi terkait dengan tersebut, tentu kita unsur gabungan, terutama untuk pengamanan ini juga perlu, sehingga kita delineasi wilayah area operasi tadi sampaikan bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan ini memang disarankan untuk atau dilarang untuk masuk ke area operasi, karena pertama akan tentu akan membebani dari sisi area atau tanah tersebut. Kedua, dengan adanya indikasi dari masyarakat atau anak santri dari pesantren tersebut masih hidup, ini agar juga udara yang masuk pun cukup, sehingga ini kemudian ada area pengamanan. Dan kemudian yang berikutnya, ini memang diskusi terus dengan para ahli konstruksi, sisi-sisi mana dulu yang bisa kemudian akan diangkat materialnya, karena ada beberapa juga sisi yang masih terikat dengan bangunan sekitarnya, sehingga nanti pun kalau tidak hati-hati tentu ini akan menarik dari bangunan yang masih terhubung oleh reruntuhan tersebut. Berikutnya juga dari proses evakuasi di tim Basarnas dengan spekulasi atau keahliannya, ini juga menggunakan teknik-teknik antara lain adalah membuat tunnel, jadi tidak langsung memotong material ataupun bangunan tersebut, jadi membuat terowongan di bawah kemudian untuk kemudian masuk ke untuk menolong ataupun mengevakuasi korban yang diduga masih selamat. Demikian Pak Gede. Ya, terima kasih banyak Pak Agus Rianto, kesempatan Anda bisa bergabung bersama kami di iNews Prime. Kami juga berharap proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar dan semakin banyak santri yang bisa diselamatkan. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Agus. Pemirsa, kegagalan konstruksi diduga menjadi penyebab ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini bermula saat pengecoran lantai 4 pondok pesantren sedang dilakukan. Bangunan 3 lantai di area asrama putra pondok pesantren Al-Qosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menimpa ratusan santri yang tengah melakukan sholat asar. Penanganan dan evakuasi masih berjalan hingga saat ini. Puluhan santri diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan. Dari analisis yang dilakukan tim SAR gabungan bersama ahli konstruksi Institut Teknologi 10 November Surabaya, penyebab runtuhnya gedung akibat dari kegagalan teknologi konstruksi. Jadi kalau melihat kerusakan dan tingkat kerusakan itu merupakan kegagalan struktur, dan model kerusakannya itu sudah hancur semua, baik balok, kolom, dan plat. Nah, tapi itu tipe fasilitas umum ya gedungnya. Dan kami juga akan keliling
Muji juga menyebut ada bagian struktur yang mengait pada gedung sebelah yang harus diwaspadai agar penyelamatan korban tidak menimbulkan bencana baru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.